1 Korintus pasal 15 ayat 54 dan 55. Ada situ? Ada. Oke, kalau ada baca. Bunyi firman Tuhan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Oke, demikian firman Tuhan. Silakan dulu kembali. Maksudnya. Terima kasih. Iya, kemarin kita di hari kebangkitan Kristus, saya sudah menyampaikan hal ini ke jemaat kita, tetapi sangat kuat tergerak untuk kita hari ini bisa mendengarkan berita ini ulang, ya, karena kita hari ini gabung dari Tosoa, Tobelos, dan Sarau. Amin. Oke. Siapa yang merasa diri sudah dibangkitkan? Angkat tangan. Semua tidak berani angkat tangan. Siapa yang merasa diri sudah dibangkitkan? Weh. Ya. Ya. Oke, bangkitnya dari mana? Sebentar baru kita akan dengar ulasan. Oke, hari ini kita merayakan, ada tadi Pak Ketua jemaat dari Ebenezer Tosoa sudah berdoa bahwa ini ucapan syukur Paskah. Betul? Oke. Nah, otomatis kita mesti tahu Paskah dulu. Iya toh? Kalau Natal, kelahiran. Iya toh? Kalau Paskah, nah Paskah ini apa? Nah, Paskah ini, kalau kita bicara Paskah, itu berarti kita menoleh lagi ke belakang. Peristiwa di mana? Di Mesir. Kita menoleh lagi ke belakang, peristiwa di Mesir, bagaimana bangsa Israel, proses bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Nah, di situ Paskah dimulai pada pertama kali. Pada satu peristiwa yang namanya Tula ke-10, yaitu kematian anak. Cuma Pak Gembala Tosoa yang jawab. Kematian anak. Kalau anak sulung, anak yang kedua, apa anak yang ketiga? Anak yang pertama. Pintar sekali. Anak yang pertama dia disebut anak sulung. Nah, zaman itu anak yang pertama ini itu adalah harta yang paling besar bagi keluarga. Kenapa? Karena anak yang pertama ini adalah dia generasi penerus yang akan melanjutkan sosok sang papa. Amin. Nah, kebanyakan orang tua kalau masa tuanya dia sudah rasa-rasa sudah berbau tanah, artinya sudah mau meninggal. Papa ini biasa pusing bagaimana dengan harta yang dia tinggalkan. Apakah generasi penerus yang anak sulung tadi bisa meneruskan atau tidak? Ya, saya pernah di Sarau waktu orang tua lagi sakit, anak yang sulung datang pengganti orang tua. Dia datang lah, dia bisik sama papa, dia tanya, "Papa, mungkin papa sudah bisa kasih bagi dusun kelapa ke orang." Saudara tahu, pada waktu anak ini sampaikan kepada sang papa, papa ini bukan cepat sembuh, tetapi usia kematiannya semakin mendekat. Kenapa? Stres. Kenapa? Karena dia sudah mendahului. Jadi maksudnya papa ini akan membagikan itu, tetapi ada saatnya. Tetapi usul anak ini membuat papa tambah sakit. Masih ingat peristiwa anak yang hilang? Masih ingat? Masih ingat ya? Belum saatnya papa ini bagi harta, anak ini datang. Ya toh? Dia anak bungsu apa anak sulung? Anak bungsu.
Anak bungsu datang merengek kepada papa, papa bagi harta. Saatnya belum tiba untuk papa bagi harta. Tetapi anak yang bungsu ini ngotot. Akhirnya apa? Papa dengan berat hati, dia harus bagi harta. Waktu dia bagi harta, dia ambil dia punya harta bagiannya, dia pergi ke luar kota. Dia hidup berfoya-foya dengan harta bagian dari papanya itu. Akhirnya sampai hartanya habis, dia sekarat. Barulah pada waktu dia susah, dia ingat papa. Nah di situ untungnya dia dapat kasih karunia Allah. Waktu dia pulang, papanya sambut. Amin. Papanya sambut dengan baik. Ya, dia bikin pesta besar-besaran untuk menyambut anak. Kenapa? Anak yang hilang sudah ditemukan. Oke. Nah, peristiwa kematian anak sulung di Mesir ini, tadi yang disebut Paskah, pada malam hari, besoknya orang Israel keluar. Tapi malam hari, Allah perintahkan kepada Musa, sembelih anak domba yang tambun. Darahnya diambil, disapukan di ambang pintu, di atas pintu rumah, dan kedua tiang pintu rumah. Dengan darah itu. Kenapa? Itu tanda nanti sebentar itu malaikat pencabut maut itu masuk ke rumah-rumah. Hanya rumah yang ada darah itu yang akan diselamatkan. Bagaimana caranya? Paskah. Jadi Paskah itu, misalnya begini, saya minta 2 atau 3 orang berdiri sini. Sini, Om Reok sini, laki-laki pujian gue ini gagah, mari sini. Ambil lagi, sini, berdiri. Kayaknya 1 orang lagi deh. 3 orang. 1 di sini. Oke, benar lagi. Ada unsur pemain. Di sini. Mari. Di sini. Sini. Ini Kiki kayak usul. Kiki. Oke, menghadap sini, menghadap ke sana. Supaya orang yang ada mengal mungkin udah pelit orang. 1 sana. Ambil situ. Sebelah. Sana, sama Kiki. Sini, dulu kah? Oke, mana lagi sama? Jangan sembunyi. Dia suka kalau susu lihat terus dia. Agak kayak sedikit. Oke, jadi ini contoh begini. Ini peristiwa ada di Mesir begini. Katakanlah ini rumah, ya toh? Ini rumah orang Israel yang ada di Mesir. Yang ini rumah orang Mesir. Yang ini rumah orang Israel. Gimana di sini? Diri. Ini rumah orang apa? Oke, orang Mesir. Jadi Israel, Mesir, Israel, Mesir. Pada malam hari, pintu semua tertutup rapat. Datanglah malaikat pencabut maut. Ya toh? Datanglah malaikat pencabut maut. Dia akan ambil setiap rumah-rumah ini yang ada anak sulung. Malaikat kembali datang. Dia datang sini. Dia lihat. Ada darah di sini. Ada darah di sini. Begitu dia sampai sini. Ada darah. Dia lewat. Sini. Oh, tidak ada darah. Diambil sini 1. Namanya anak sulung mati di sini. Begitu sini dia sudah bunuh anak sulung sini. Dia lewat lagi. Dia lihat sini. Oh, ada darah. Ini ada darah ini. Darah ini. Dia lewat lagi. Sampai sini. Tidak ada darah. Dia ambil lagi nyawa di sini. Oke. Bisa tangkap ini. Ini contoh kecil supaya untuk membuka pemikiran kita bahwa itu peristiwa Paskah. Oke? Jadi dia lewat. Jadi Paskah itu artinya lewat atau melewati. Itu pengertian Paskah. Bisa tangkap? Oke, silakan duduk kembali. Terus dulu. Oke, saya harap dengan ilustrasi tadi atau contoh-contoh kecil ini kita bisa tangkap. Oke? Jadi itu adalah pengertian Paskah yang sebenarnya yang awalnya terjadi di Mesir. Jadi kalau orang tanya, Paskah itu apa? Paskah itu lewat. Paskah itu melewati. Jadi dia melewati rumah-rumah orang Israel dan dia masuk kepada penduduk-penduduk orang Mesir. Ambil yang namanya anak sulung. Ada kerbau anak sulung mati. Jadi semua yang namanya sulung selesai.
Itu di Mesir. Termasuk anak Firaun. Anak Firaun yang keras, yang tidak mau izinkan Musa dan teman-teman dan seluruh orang Israel itu keluar tanah Mesir, itu pun mati. Amin. Bisa tanggap ini? Jadi itu peristiwa. Jadi lalu masuk kepada pergian baru. Itulah Kristus. Yesus mati pada hari Jumat. Amin. Disebut Jumat Agung. Lalu dia di dalam kubur itu pada hari Sabtu. Disebut dengan Sabtu. Ada di sini lain, di sini lain. Rame-rame jawab. 1, 2, 3, 1. Terus ganti jawaban. Tadi dia bilang Sabtu Sabat kah? Ada satu orang itu belum sembunyi. Oke, Sabtu Sunyi ini sebenarnya ini satu peristiwa yang kita tidak pernah bahas. Di situ sebenarnya adalah satu peristiwa bagaimana ada penghubung dari kematian kepada kehidupan. Itu proses dia di Sabtu Sunyi. Sehingga pada hari Minggu, pagi benar, Minggu itu hari pertama. Hari pertama hari apa? Minggu. Hari Minggu. Setuju? Tapi orang bilang hari pertama hari Minggu. Hari ke-7 hari Minggu. Tidak. Zaman itu, hari pertama itu hari Minggu. Ya toh? Hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Kristus. Jadi kalau orang Kristen beribadah pada hari Minggu, itu artinya adalah hari kemenangan. Amin. Hari kemenangan yang hari ini kita lakukan. Hari kemenangan atas apa? Atas maut. Makanya di ayat 55 tadi, maut, Anda bisa di mana? Betul ayat 55? Coba baca ayat 15, kita baca ayat 55. Ayo baru cabut aja. Coba baca 55. Coba baca pakai bahasa hari-hari orang di sini. Coba Kiki olah sudah bikin lupa. Di sini Kiki. Di sini. Kiki olah bagaimana caranya gunakan pakai bahasa orang Halmahera, orang Tosowa Sarau sama lah. Pakai betul di bahasa hari-hari. Olah pada dia bagaimana? Hai maut, ngana sumenang. 55. Itu 5 apa? 55, oke. 5 apa? Hai maut, ngana sumenang. No. Di mana ngana sengat. Apa sengat? Itu sesaran saya makanya siapa tuh? Oh, di mana ngana bisa? Katakanlah satu orang sini maut. Mari sini, anti jadi maut. Anti jadi maut. Jadi bicara ayat ini tunjukkanlah itu maut. Oke, peragakan. Bagaimana cara? Pakai tunjuk bagaimana cara di sini. Oke. Tunjuk dia. Hai maut, ngana sumenang. Di mana ngana pegaya? Di mana ngana bisa? Di mana ngana bisa? Oke, Kiki dulu. Atau sini sudah lah. Satu orang lagi. Saya mau ambil yang lebih kayaknya pakai bala tutelosnya. Karena ada yang tinggi pada dia soalnya. Sini. Mari. Sini. Mari. Sampai yang mau. DP bisa terada. Terada bisa. Kapal merah Pak Ketua ya. Sini. Jadi begini. Dia bilang begini. Kalau orang pakai tumpe bahasa di sini. Ya toh. Jaga anggap enten pada dia toh. Jaga begini Kiki. Kalau pakai saya pola. Bilang, "Weh, maut." Kalau dia bisa di mana? Ya toh. Kalau dia bisa di mana? Kalau pakai itu dia. Nah, kalau pakai di sini. Oke, duduk silakan. Terima kasih. Jadi pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, sengat itu sudah tidak ada. Jadi Kiki, sengat itu bisa. So pernah dapat tusuk ikan bisa? Itu dia berasa bagaimana? Melucu. Jadi pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia bunuh itu bisa. Amin. Dia kasih mati itu bisa semua. Jadi tidak ada lagi. Jadi hari ini
Orang mengucap syukur atas apa? Atas kemenangan yang orang sudah terima. Yesus bangkit dari antara orang mati, berarti dia ambil kemenangan. Kemenangan dikasih kepada siapa? Untuk orang semua. Amin. Untuk kita. Kita di sini, kalau kita tidak merasa sudah dimenangkan oleh Tuhan, terus setelah tunggu orang tua tadi. Dari tadi mungkin kita habis makan. Tapi setelah sering-sering bilang, dia bilang, tunggu sedikit. Dong, ada sedikit. Oke, puji Tuhan. Jadi saya tadi sampai pakai single karena keringat. Jangan aku tunggu lama. Jadi saya pas dari sana saya lihat Tante Ci. Kan Tante Ci kan tadi coba sambung. 100 meter tahu. Oh Tante Ci, langsung saya ambil baju. Artinya Alkitab bilang kita mesti sambut orang-orang yang datang di dalam nama Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita mengucap syukur karena Allah sudah menyelamatkan kita. Amin. Pada waktu kita beribadah pada hari Minggu, ada banyak yang protes. Karena orang bilang bahwa orang beribadah hari Minggu, orang bukan menyembah Tuhan Yesus. Tetapi orang menyembah Dewa Matahari. Nah, sejarah waktu itu, di Israel itu, di tanah Palestina, setiap hari Minggu itu, orang itu, mereka menyembah Dewa Matahari. Makanya istilah bahasa Inggris bilang apa? Sunday. Sun itu apa? Dia tulisan sun, tapi baca sun. Saya ngapain? Sunday. Tapi dia baca Sunday. Sunday itu artinya hari matahari. Kenapa hari matahari? Peristiwa di mana mereka menyembah Dewa Matahari. Jadi ketika Tuhan beribadah pada hari Minggu, ini menyembah Dewa Matahari. Amin. Kita beribadah pada hari Minggu karena kita merayakan kemenangan. Amin. Kemenangan Kristus sudah lakukan di atas kayu salib dan kita alami. Tapi kita bukan menyembah Dewa Matahari. Kita menyembah Tuhan yang menciptakan matahari. Amin. Itu dia. Jadi Paskah berarti saya ambil dalam kalimat begini. Paskah berarti suatu peralihan hidup. Peralihan dari kematian kepada kehidupan. Dari kematian kepada keselamatan. Itulah Paskah yang sebenarnya. Amin. Bisa tangkap ini? Ya, saya berharap kita semua tangkap ini supaya kita ada di pantai di sini, kita benar-benar bersyukur di alam bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak hanya hura-hura, kita hanya main-main, tetapi inti daripada itu, Pak, pada waktu kita ambil refreshing ini, kita ingat kasih Allah. Amin. Karena kita bisa nikmati ini. Karena siapa? Karena Kristus. Amin. Tuhan berkati kita semua.